Mau American Pride, tapi cc-nya lumayan gede atau medium. Terus harganya juga lumayan, nggak terlalu jauh. Sama ada SNK-nya. Nah, salah satunya ini dia nih opsinya nih yang jos. Bentar. Nah, maksud gue, ini ada satu pilihan loh buat lo Primo CS. Karena sekarang ini banyak yang pengen, pengertiannya gini ya. Gue mau disclaimer dulu. Di Indonesia itu banyak yang pengen sebutannya motor gede. Karena memang mungkin ini adalah hal baru di sini. Jadi begitu mereka tahu motor gede, ada Honda, Yamaha, dan lain-lain, apalagi Harley Davidson. Nah, image-nya juga udah gede. Padahal mereka itu punya satu spesies namanya Street 500, yang mana kubikasinya 500 cc, yang masuk Indonesia resmi dari tahun rentang 2010 sampai 2018 atau 20 terakhir. Nah, ini dia nih contohnya nih. Motor 500 cc dengan kubikasi 500 cc yang memang akhir-akhir ini gosipnya dia udah discontinue alias kayak diterusin. Kenapa? Banyak sebab sih. Yang pertama, kalau menurut teman-teman gue nih yang naik Harley gitu, dia bilang, waduh, kalau 500 nanggung, mendingan lo ambil yang 883 atau 1200 sekalian. Terus ada juga yang bilang bahwa habis dia udah modern sih, kita senangnya yang lebih konstruksinya jadul. Jadi pendinginnya masih pakai udara, ini kalau dimasukin persenalang masih bunyi jeblak gitu, masih kasar lah. Dibanding ini yang udah terlalu halus lah, udah terlalu modern, kekinian. Tapi itu kembali ke selera. Nah, sebaiknya kalau menurut gue adalah jangan ikut-ikutan. Kalau lo suka sama satu barang, nggak usah, oh kata si A, kata si B, kata si C. Denger sih boleh, tapi kalau emang lo suka, ambil aja. Dan lagi, ada dua faktor yang tadi gue bilang. Yang pertama, harganya tergolong terjangkau karena dia dilepas di pasaran 100 sampai 180. Paling mahal-mahalnya juga orang buka 200 lebih-lebih sedikit. Tapi yang ini yang menarik, dia bersurat alias full paper. Syukur-syukur dapatnya yang pajaknya hidup. Nah, biasanya sih kalau yang pakai motor-motor kayak gini kadang-kadang kalau gue bilang nih weekend bikers dulu-dulu ya. Tapi seiring waktu nih mulai dari 2015, 16, 17, 18 ke belakang, karena culture motor makin rame, jadi yang tadinya motor cuma dipakai weekend sekarang dipakai harian. Minimal Senin, Selasa, entar Rebo enggak, Kamis dipakai, atau pastinya Jumat gitu ya yang dipakai sekalian nongkrong. Jadi dia butuh motor yang compact, terus nggak terlalu besar, terus juga udah banyak pendinginnya, misalnya kayak water coolant dan lain-lain, sehingga lo lebih nyaman di jalan. Jadi kalau memang lo suka, ya udah ambil aja. Karena kalau gue bilang dua faktor tadi yang asik, yang paling ini sih yang asik full paper. Jadi bawanya tenang di hati, nggak deg-degan gitu. Jadi kalau misalnya lo mau pulang jam berapa, apa, misalnya ada gimana-gimana kan tenang tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bentuknya si Street 500 ini unik awalnya. Dia memang dimensinya nggak terlalu gede. Kalau di sana kategorinya masih medium ya. Gedean sedikit kalau gue lihat dari motor-motor Jepang atau mungkin sekarang dari China, Benelli. Misalnya lo samain sama Virago, sama Steed, sama macam-macam Magna gitu yang cc-nya 700 500 dimensinya hampir sama kok kalau gue lihat. Wheelbase-nya juga hampir sama, dimensinya hampir sama. Jadi kalau lo pakai ini menurut gue udah cocok banget. Dan buat orang Indonesia ini cocok banget. Kenapa? Karena beratnya jauh di bawah yang touring series walaupun sampai ke Sportster. Jadi dia masih kerasa ringan banget. Jadi sedikit lebih berat dari motor-motor yang ada pada umumnya kayak misalnya Honda Tiger, Scorpio lebih berat sedikit lah ya. Jelas lebih berat. Karena dia mengusung mesin kubikasi 500 cc V konfigurasinya, terus juga dia udah canggih dengan macam-macam udah pakai sensor, dia juga udah pakai sensor CO dan lain-lain. Nah, jadi untuk dimainin motor ini enak. Terus beberapa teman gue memang yang suka sama dia, itu testimoninya nih motor katanya irit loh. Jadi dibanding sama 500 cc lain, dia hampir mirip-mirip sama 500 cc Jepang. Jadinya irit.
Nah, selain harga belinya juga terjangkau, buat sebagian orang, nggak terlalu mahal gitu maksudnya. Terus, bodinya dimensinya nggak terlalu gede. Terus kalau dirapi-rapin dikit, cakep banget. Yang jelas, dia mengusung nama, mana itu? Nah, nih, nama ini nih. Masih ada American Pride nih, alias gengsi-gengsi ala Amerika. Nah, untuk motor ini apa aja sih yang kita kerjain? Sebenarnya motor ini dapat kondisinya udah hampir-hampir tangki udah begini, spakbor udah begitu, dan knalpot dapetnya udah begini ya. Tuh, ini tulisannya nih. Street Titanium. Jadi memang knalpot 2-in-1 ini memang banyak dipakai sama anak-anak Street 500. Nah, yang gue gantiin dari motor ini adalah kita hanya percantik aja sih. Gue mulai gantiin dia stangnya dari pendek jadi stang tinggi, high rise, dari stangnya pendek banget ya. Terus ganti kabel-kabelnya, di mana kabel gas, kabel ini, kabel rem gue harus ganti, kabel kopling gue harus ganti, dan lain-lain. Terus stang model yang high rise ini juga harus dicat hitam dulu nih, biar rapi lagi dia. Nah, yang unik adalah kolaborasi daripada konsep, yaitu tracker bobber. Ini tracker sama cafe racer dia hampir mirip, jadi kita pasangin dia buntut kayak begini, sama spakbor model kayak begini. Karena motor ini dapat dengan sasis modelnya udah pakai U-bend atau pipa U di belakangnya. Jadi kita tinggal pasangin penutup, pasangin ini, dan sedikit konstruksi ini. Dan emang ini disengaja, biar dia kelihatannya lebih ke arah jadul. Jadi nuansanya nih kombinasi antara modern sama jadul yang jadi satu. Nah, belakang juga kita pasangin lampu lagi, walaupun ini aftermarket, yang gambarnya eagle, terus tatakan plat nomor di belakang yang sama mata kucing yang bisa nyala dan lain-lain. Gue rasa ini motor dilihat dari belakang cakep banget. Terus selain memang namanya street, jadi dia harus jalan ada di jalan raya, maksudnya bukan ada di daerah yang gravel atau jalan yang hancur banget gitu. Ban-bannya juga dilengkapi dengan ban street loh. Jadi ini emang udah asik banget nih, komposisinya udah keren banget nih. Footpack masih di tengah, tuh di mana Harley banyakkan forward control di depan. Kalau footpack boncenger memang biasanya dia di sini, karena memang duduk di sini, dengkul ke sini, bonceng ke sini, kakinya. Nah, sehingga motor ini jadi compact banget untuk ngelibas kemacetan lalu lintas kayak Jakarta. Nah, selain itu, kalau mau denger suaranya, gue kasih denger ya, enak loh suaranya. Tinggal kontak kanan, fuel pumpnya bunyi, speedometernya set, balik lagi, hidupin. Banget suara. Gua taruh bawah nih biar enak. Enak kan suaranya. Terus motor ini memang karena memang udah dilengkapi sama berbagai aksesoris. Terus apa ya? Udah enak nih buat ngeceng ya. Jadi kalau menurut gue, kalau lo mau beli motor 500 cc, ini salah satu opsi yang best opsi lah menurut gue ya. Karena harganya mirip-mirip sama Honda 500, misalnya kayak si apa namanya CBX 500, atau misalnya yang model chopper-chopper 500, ini mirip banget nih. Jadi kalau lo punya uang lebih-lebih dikit di atas 100, nah ini bisa lo ambil. Banyak orang buka 130, 140, 170, 180. Kalau dia udah pakai aksesoris mungkin 200 lebih. Tapi yang gue bilang tadi, selain bodinya juga lebih enteng, faktor STNK-nya juga jos alias VIN-nya tembus. Jadi vehicle identity number tembus, enak dipakai, hati tenang, nyaman. Terus yang asik juga, karena motor ini gosipnya udah discontinue, jadi kalau piara motor ginian udah pasti lama-lama nilainya naik. Karena ya biasalah, kalau barang udah discontinue, kayak Honda Jazz tuh, harganya lama-lama naik. Karena memang udah nggak ada versi barunya lagi. Nanti keluar lagi, modelan kayak Suzuki Jimny, wah yang lama akhirnya terkerek lagi naik. Karena begitu Jimny baru keluar harganya 400 juta, Jimny yang tadinya 30 juta jadi 70 juta. Nah, kurang lebih ini bakalan menuju ke sana. Kalau menurut gue ya, kenapa? Karena daya tahan mesin Harley itu boleh dibilang badak, bandel. Jadi durabilitasnya tinggi. Jadi ini motor gue yakin sih nggak secengeng motor-motor yang lain lah. Nah, itu dia tips sama ini dari gue, review. Jangan lupa like, komen, sama share channel gue supaya lo bisa dapat info-info. Terus lo juga bisa beli barang-barang yang gue jual di toko gue, toko hijau sama toko orange. Ada di sini, toko hijau.
Primo laris. Toko oren Primo 116 laris. Lo bisa ketik nama gue dulu, baru keluar nih tulisan di toko ini sama toko ini. Kali-kali lo nemu barang yang lo cari. Apalagi barang Benelli. Gue juga mulai masukin barang dia nih, barang-barang Harley, barang-barang ada barang Triumph juga dan lain-lain yang memang udah kita nggak pakai atau alasan bebersih gudang, yang penting cuan. Gue pamit ya. Dah.